Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Hernayana Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait aturan baru masuk ke Indonesia karantina menjadi 10 hari. Jadi mulai tanggal 3 Desember 2021 kemarin, aturan masuk ke Indonesia yang karantinanya 3 hari diubah ke 10 hari guys. Dan untuk seluruh WNI itu boleh masuk ke Indonesia. Langsung aja kalian simak videonya sampai selesai. Stay tune terus guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Oke guys, kita langsung aja ke informasinya. Jadi informasi ini dikutip dari kemlu.go.id. Di sini daftar pintu masuk di Indonesia yang menerima perjalanan dari luar negeri. Yang pertama ada di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta. Kemudian di Bandara Samratulangi di Manado. Kemudian di Pelabuhan Laut Batam Center di Batam, Kepulauan Riau. Ini biasanya yang dari Singapura. Kemudian di Pelabuhan Laut Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, ini biasanya yang dari Singapura juga guys, dan juga dari Malaysia. Kemudian di Pelabuhan Laut Nunukan di Nunukan, Kalimantan Utara, ini biasanya yang dari Malaysia. Kemudian di PLBN Aruk di Aruk, Kalimantan Barat, ini juga dari Malaysia. Dan di PLBN Entikong di Entikong, Kalimantan Barat, ini juga biasanya dari Malaysia. Kemudian kita lanjut lagi ke informasinya terkait protokol kesehatan untuk WNI. Telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan. Yang kedua, WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat fisik maupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap. Jika WNI belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan swab PCR kedua dengan hasil negatif. Yang ketiga, menunjukkan hasil negatif melalui tes swab PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau IHAK Internasional Indonesia. Kemudian terkait ketentuan karantina untuk WNI, seluruh warga negara Indonesia diperbolehkan masuk ke Indonesia. Kemudian untuk karantinanya 10 kali 24 jam untuk warga negara Indonesia dan WNA. Kemudian 14 kali 24 jam khusus warga negara Indonesia yang berasal dari negara atau wilayah berikut terkonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru COVID-19 varian B11529 Omicron, Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong. Kemudian secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru B11529 Omicron yaitu Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho. Jadi untuk WNI yang berasal dari negara yang terkonfirmasi Omicron seperti Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong, juga negara yang berdekatan dengan transmisi Omicron, ini karantinanya menjadi 14 hari bukan 10 hari guys. Kemudian di sini 19 WNA yang diizinkan datang atau masuk ke Indonesia. Yang pertama Bahrain, kemudian Cina, Hungaria, India, Italia, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Liechtenstein, Norwegia, Prancis, Persatuan Arab Emirat, Polandia, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Selandia Baru, Spanyol, dan Swedia. Jadi di luar daripada negara ini WNA-nya dilarang untuk masuk ke Indonesia guys. Seperti WNA dari Hong Kong itu tidak ada di daftar ini, berarti dilarang untuk sementara masuk ke Indonesia. Kemudian di sini untuk WNI dengan kriteria sebagai berikut: pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia. Kemudian pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri. Kemudian pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dengan biaya dari negara. Karantina di Wisma Pademangan yang masuk melalui entry point Bandara Soekarno-Hatta di Banten yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya PCR. Jadi untuk WNI ya dengan kriteria 3 ini semuanya ditanggung oleh pemerintah guys. Kemudian apabila pegawai pemerintah tidak bersedia melakukan karantina di lokasi yang telah ditetapkan oleh Satgas COVID-19 nasional atau daerah, karantina wajib dilakukan di hotel karantina terpusat yang telah ditentukan Satgas COVID-19
COVID-19 nasional atau daerah dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan lainnya yang sah. Kemudian yang kedua, untuk WNI di luar kriteria poin 1 dan 2 menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang direkomendasikan oleh Satgas COVID-19 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia serta Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Nanti aku taruh linknya di deskripsi guys, daftar hotel yang bisa dijadikan untuk karantina. Kemudian kita lanjut, dalam hal hasil pemeriksaan ulang PCR atau pada saat ketibaan maupun setelah karantina 10 hari atau 14 hari menunjukkan hasil positif, maka yang pertama, perawatan di fasilitas isolasi terpusat untuk orang tanpa gejala dan orang dengan gejala ringan. Yang kedua, perawatan di rumah sakit rujukan bagi orang dengan gejala sedang dan berat. Yang ketiga, WNI atau pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, biaya PCR ditanggung oleh pemerintah atau gratis. Jadi untuk dilakukan PCR ini nanti pada saat kedatangan dan di H-1 sebelum masa karantina selesai ya guys. Jadi di hari ke-9 karantina ataupun di hari ke-13 karantina nanti akan di PCR ulang. Kemudian setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan internasional masuk ke Indonesia. Untuk penggunaannya kalian bisa akses di www.pedulilindungi.id. Kemudian IHAK Internasional Indonesia bisa diisi secara online melalui aplikasi Peduli Lindungi. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait aturan terbaru masuk Indonesia. Karantinanya yang saat ini menjadi 10 hari mulai tanggal 3 Desember 2021 kemarin guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat, dan untuk kalian yang merasa informasi ini bisa membantu teman atau keluarga kalian yang saat ini berada di luar negeri atau TKW di sana yang ingin pulang ke Indonesia, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya mungkin ke grup-grup WhatsApp atau ke tempat-tempat yang lain agar semakin banyak yang tahu informasi terkait aturan terbaru masuk ke Indonesia karantina 10 hari. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, pastikan kalian sudah follow akun Instagram aku guys dan juga TikTok aku, karena di sana aku sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar penerbangan dan juga pariwisata. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube ini, pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng, karena di channel YouTube ini aku sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar perkembangan PPKM, penerbangan, travel dan juga pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.